Munich 6 Februari tahun 1958 akan dikenal sebagai hari terburuk bagi Manchester United. Pesawat yang ditumpangi skuad tes bebek tergelincir di Bandara Munich. Tragedi tersebut merenggut 23 jiwa termasuk 8 pemain dan 3 staf. Tragedi ini membekas selama bertahun-tahun bahkan hingga saat ini. Lantas bagaimana detik-detik saat tragedi tersebut terjadi? Kala itu Manchester United tengah bergembira. Hasil seri 3-3 atas Red Star Belgrade membuat agregat pertandingan menjadi 5-4 untuk keunggulan United. Hasil ini mengantarkan United ke semifinal European Cup untuk kedua kalinya secara beruntun. Sukacita ini tak bisa berlama-lama hadir dalam diri Busby Babes. Pasalnya karena jadwal liga yang begitu ketat, mereka harus segera pulang dari Yugoslavia keesokan harinya. Kabar ini dengan sekejap membunuh rasa sukacita sejumlah penggawa United. Banyak orang yang tidak merasa aman saat bepergian lewat jalur udara. Belum lagi sejumlah kasus kecelakaan pesawat yang melibatkan tim olahraga seolah masih membekas dalam ingatan. Sebut saja tragedi Superga yang melibatkan Torino pada tahun 1949. Dalam tragedi tersebut, pesawat menabrak bukit Superga yang membuat 31 penumpang tewas, termasuk 8 pemain dan staf Torino. Selain itu, mereka gelisah karena perjalanan menuju Manchester ditunda akibat cuaca buruk. Untuk itu, klub memutuskan untuk memesan pesawat menuju Amsterdam. Pesawat yang digunakan adalah Airspeed Ambassador dengan mesin pispat ganda. Namun, pesawat bernama Elizabethan ini hanya mampu terbang maksimal 885 km. Sementara jarak Manchester ke Belgrade mencapai 1800 km. Elizabethan tidak memiliki kemampuan untuk terbang langsung dari Belgrade ke Manchester. Ia mesti mengisi bahan bakar di Bandara Munich. Setelah mengisi bahan bakar, pesawat yang dikemudikan Kapten James Dean sebagai pilot dan Kapten Kenneth Raymond sebagai kopilot sudah siap untuk lepas landas. Pada Kamis 6 Februari tahun 1958, kondisi cuaca Munich setengah mendung. Padahal waktu itu jam masih menunjukkan 2:30 sore. Take off pun dilakukan, namun baru beberapa saat berjalan Kapten Raymond membatalkan take off karena adanya gangguan pada alat ukur bus pressure yang terpantau fluktuatif. Hal ini menjadi berbahaya karena fluktuasi tersebut terjadi saat pesawat mencapai kekuatan penuh. Ditambah lagi suara mesin yang terdengar aneh membuat take off yang tidak lama setelah percobaan take off yang pertama, take off yang kedua pun langsung dilakukan. Namun karena mesin dijalankan dengan campuran bensin rich, pesawat pun menjadi kelewat cepat melaju. Sementara tenaga belum cukup untuk mengangkat pesawat. Setelah 2 kali kegagalan, kapten pun memutuskan meminta para penumpang kembali ke ruang tunggu bandara. Setelah instruksi tersebut, hujan salju turun dengan lebat. Salju pun menutupi landasan terbang. Pemain seperti Duncan Edward merasa kalau penerbangan mungkin akan dilanjutkan keesokan harinya menunggu cuaca yang mulai membaik. Sementara para penumpang menunggu di ruang tunggu, kedua pilot berusaha mencari tahu apa yang menjadi sebab. Kapten Ten pun berdiskusi dengan teknisi bandara Bill Blake soal masalah yang mendera pesawatnya. Blake menyarankan untuk menunda penerbangan. Saran Blake tidak begitu dipedulikan oleh Kapten Ten yang ingin pulang sesuai dengan jadwal. Oleh karena itu, sejumlah percobaan pun dilakukan seperti membuka gas secara perlahan. Dampaknya adalah pesawat baru akan terbang di ujung lintasan. Karena panjang lintasan bandara Munich mencapai 2 km, Kapten Ten pun percaya diri dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu, para penumpang pun dipanggil kembali untuk percobaan ketiga. Kapten Ten dan Kapten Raymond memulai take off yang ketiga sesuai dengan rencana. Kapten Raymond membuka gas secara perlahan dan mulai melepaskan rem. Pesawat pun perlahan meluncur dari lintas. Awalnya semua berjalan dengan tenang sampai pada kecepatan 85 knot mesin pesawat mulai menghentak. Meskipun
Meskipun demikian, pesawat mulai memasuki kecepatan 117 knot dan telah memasuki fase V1 yang mana sudah tidak mungkin buat mereka untuk membatalkan take off. Kapten Raymond pun berusaha mendengarkan instruksi V2 yang merupakan batas minimal pesawat untuk bisa lepas landas. Namun Kapten Tenta juga memberikan instruksi tersebut. Kecepatan pesawat terbatas pada 117 knot, sementara V2 dimulai pada 119 knot. Pesawat hampir mencapai ujung landasan, kecepatan justru berkurang drastis ke 112 knot, bahkan 105 knot. Tak juga mendengar instruksi V2, Kapten Raymond berteriak, "Ya Tuhan, kami tak akan berhasil." Sementara Kapten Ten mendongak untuk melihat apa yang di hadapannya. Dengan kecepatan yang begitu cepat, pesawat akhirnya tergelincir di ujung landasan. Benda pertama yang mereka hantam adalah pagar bandara. Tak berselang lama, sayap pesawat pun hancur menghantam rumah, sementara bagian buritan kapal terlepas dari kokpit menghantam pohon. Ledakan pun terjadi saat tangki bensin pesawat menabrak pondok kayu yang di dalamnya terbakar truk penuh dengan ban dan bensin. Kapten Tens menurut Stephen Morin menjadi tokoh penting dalam evakuasi korban. Ia meminta kru kabin untuk segera melakukan penyelamatan sebelum terjadi ledakan. Sementara itu Kapten Raymond terjebak di kursinya tertimpa puing-puing pesawat. Ia meminta Kapten Tens untuk bergegas pergi tanpanya. Apa yang dilihat Kapten Tens setelah terbebas dari ruang kokpit adalah pemandangan yang mengerikan. Sisi kanan pesawat yang berisi 2.300 liter bensin siap untuk diterjang api. Kapten Ten pun meminta krunya untuk membawa pemadam api agar ledakan bisa diminimalisasi. Saat itu juga layanan darurat tiba. Mereka mendapati 21 orang tewas di tempat. Setelah 2 jam pencarian pun dihentikan. Lalu tiba-tiba saja wartawan Jerman yang hendak mengambil gambar di lokasi kejadian menemukan Kenny Morgan yang terlempar ke ruang bagasi. Ia berjuang sendirian terkubur puing-puing pesawat selama 5 jam. Mereka yang selamat dibawa ke rumah sakit Rich de Isser. Salah satunya adalah Albert Scanlon yang tidak sadarkan diri bahkan hingga 3 pekan kemudian. Nasib buruk pun terjadi pada Johnny Berry dan Jackie Blackflower yang tak lagi bisa berkarir sebagai pesepak bola karena cedera yang menimpa. Sang manajer Matt Busby pun ada di sana. Kondisinya amat parah, bahkan menurut BBC rumah sakit mengeluarkan pernyataan yang sederhananya seperti ini, "Kami tak punya lagi harapan untuk menyelamatkannya." Penulis BBC Ian Cashman menuliskan pengalamannya bertemu dengan saksi hidup tragedi tersebut. Ia adalah Johan Wisser yang rumahnya tak jauh dari tempat tergelincirnya pesawat. "Aku tak melihat kejadiannya, tapi aku adalah salah satu orang yang pertama ada di sana," jelas Wisser. Kala itu cuaca sangat buruk, ketebalan salju mencapai 30 cm. Menurut Wisser, kala itu kondisinya tengah ada badai salju. Saat ia datang ke sana, beberapa penumpang terlihat ada yang sekarat, ada pula yang terluka, tapi dengan sisa tenaga mereka mencoba untuk berjalan sampai terjebak ke tanah. Wisser menjelaskan pesawat kala itu telah terbakar dan membakar rumah. Ada seorang pilot yang masih duduk di pesawat. Lalu pemadam kebakaran langsung datang dari bandara pun dengan para medis. Bagiku, itu seperti musim dingin tahun lalu. Aku bisa mengingat kejadian itu dengan sangat baik. Ketika aku menggunakan kotak suara di dekat sana, aku selalu mengingat kejadian buruk di malam itu. Mereka masih muda. Ini adalah cerita yang amat menyedihkan. 9 dari 17 pemain Manchester United yang selamat dari tragedi Munich. 2 di antara yang selamat adalah Johnny Berry dan Jackie Blackflower. Tak bisa lagi bermain sepak bola karena akibat tragedi tersebut. Sementara itu, Bobby Charlton dan Bill Fox pada akhirnya mengangkat piala European Cup 1 dekade kemudian. Para pemain yang selamat lain seperti Harry Gregg dan Albert Scanlon sudah tak lagi bermain saat MU menjuarai European Cup pada tahun 1968. Sementara itu, Dennis Viollet, Ray Wood, dan Kenny Morgan menyaksikan United juara dengan 1. Tragedi tersebut jelas mempengaruhi Manchester United baik secara mental maupun prestasi.
Di Liga, posisi mereka melorot setelah hanya meraih kemenangan dari pertandingan sisa. Pun di kompetisi Eropa di mana mereka kalah dari AC Milan di partai semifinal. Tragedi ini sekaligus mengakhiri era Busby Babes yang sejatinya baru dimulai dan tengah merajut kejayaan. Setiap tragedi menimbulkan luka, itu pasti. Separuh Manchester United pulang ke rumah dengan selamat, sementara sebagian lainnya pulang ke rumah yang tak punya sekat. Mereka pulang dengan tenang ke akhirat. United berduka, United berluka, tapi kesedihan tak boleh bersemayam terlalu lama. Pada akhirnya perlu waktu hampir 10 tahun bagi United untuk kembali juara. Namun cerita soal tragedi Moritz tidak berakhir sampai di situ, karena mereka yang pergi berakhir menjadi motivasi agar United kembali berprestasi.